Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu kembali ya, meskipun dalam kondisi yang masih terbatas karena masih dalam kondisi pandemi. Alhamdulillah bersyukur sekali Ustadz masih diberi kesempatan untuk bisa memberikan beberapa materi di kelas 11 ini, dan terima kasih juga kepada santri yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mau berusaha untuk terus melawan rasa malasnya, rasa horeamnya ya. Karena dengan kondisi ini belajar pun kan merasa bosan ya karena di rumah, tapi tetap memaksakan diri untuk terus menimba ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi ladang kebaikan juga buat kita semua, buat kamu khususnya, karena ini merupakan bagian dari proses kamu dalam mencapai sebuah cita-cita. Oke, untuk materi hari ini akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu di sesi 1 tentang masih dengan materi besar, yaitu materi intinya kepemimpinan dalam kewirausahaan. Cuman sekarang submaterinya adalah sifat pemimpin dalam organisasi atau usaha. Ya, oke, kita akan coba bahas satu persatu. Sebelum dilanjut ke materi, usah ingatkan juga untuk tetap jaga kesehatan kamu ya, jaga kesehatan, belajar tetap serius tapi santai lah ya, tapi tetap dengan pola makan yang baik, pola tidur juga yang baik, meskipun kita banyak tugas dan sebagainya. Mudah-mudahan kamu bisa memimpin diri kamu sendiri untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Oke. Di sini ada salah satu pendapat atau salah satu moto hidup tentang pemimpin dari Jack Welch. Sebelum kamu menjadi seorang pemimpin, sukses adalah tentang menumbuhkan diri kamu sendiri. Tapi ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kesuksesan adalah tentang menumbuhkan orang lain. Sekarang mungkin kamu bisa memandang sukses ketika kamu ranking 1. Tapi nanti ketika kamu menjadi pemimpin, bagaimana kamu bisa mensukseskan orang lain atau bisa menumbuhkan orang lain, minimal bisa mengikuti jalan hidup kamu. Ya, jadi tidak ada rasa egois dalam pemimpin. Misal kamu sekarang seorang laki-laki, seorang siswa, punya prestasi di sekolah. Ketika kamu lulus, kamu kuliah, kamu kerja, kamu menikah. Bagaimana caranya kamu bisa mendidik istri kamu, anak-anak kamu, sehingga bisa mencapai kesuksesannya sesuai dengan yang kamu harapkan. Begitupun dalam organisasi. Jadi bagaimana kamu bisa berperan sebagai seorang pemimpin yang bisa menumbuh kembangkan orang lain. Jadi tidak akan merasa, nih Aing paling hebat enggak, nih aku paling hebat enggak. Tapi kamu akan berproses untuk memperbaiki diri kamu secara terus-menerus dan tumbuh kembangkan orang lain. Itu salah satu moto ya, moto pemimpin dari Jack Welch. Oke, sifat pemimpin ini yang akan coba kita ulas, itu adalah seorang wirausahawan. Karena ini ada di konteksnya wirausahawan, merupakan individu yang memiliki ciri khas tertentu, memiliki kemampuan dalam mengembangkan sebuah pola gaya kepemimpinan. Jika seorang meniru pola kepemimpinan orang lain, nggak salah memang ya kita meniru, maka bakat dan keterampilan kita dalam hal memimpin tidak akan pernah berkembang dan cenderung tidak memiliki ciri khas yang membedakan kita dengan orang lain. Makanya kenapa di sini pembahasan tentang sifat pemimpin seseorang, karena sifat-sifat yang ada di dalam diri seseorang itu akan membedakan kita dengan orang lain. Ya, jadi jika kamu ingin menjadi seorang wirausahawan, seorang profesional di bidang apapun itu, tetap harus memiliki pola atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan ciri khas yang kamu punya. Misal kalau kamu punya sifat yang kurang baik, misal temperamen, ya bagaimana si temperamen ini bisa kamu pimpin di dalam diri kamu sehingga menjadi temperamen yang positif. Tegas ya, bukan marah tapi tegas. Ya, terus kalau kamu misalkan punya kekurangan, kamu punya kelebihan misalkan disiplin, bagaimana tidak mengekang orang lain. Karena apa? Nanti kan akan berbeda-beda. Tadi balik lagi, ketika kita menumbuh kembangkan kita disebut berhasil. Ya, cuman beda kasus kalau kamu meniru. Ya awalnya meniru sih nggak apa-apa.
Cuma nantinya orang akan cenderung membandingkan. Nah, inilah ketika ada perbandingan-perbandingan inilah yang biasanya membuat diri seseorang menjadi tidak percaya diri, merasa sia-sia, dan sebagainya. Makanya sifat pemimpin ini harus kamu pahami, harus kamu sadari bahwasanya setiap orang akan memiliki ciri khasnya tersendiri sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Oke, sifat pemimpin yang lebih spesifik lagi adalah akan berkaitan dengan sifat yang baik akan menghasilkan sebuah kepribadian yang positif. Karena apa? Kepribadian itu muncul dari akumulasi sifat-sifat yang kamu miliki. Misalkan kamu baik, kamu ramah, kamu tidak sombong, maka kepribadian kamu adalah kepribadian yang mudah bergaul misal. Ya, itu kan akhirnya terakumulasi. Sifat-sifat yang positif ini terkumpul pada diri seseorang dan akan terakumulasi menjadi sebuah kepribadian yang baik. Seorang pemimpin yang berkualitas adalah mereka yang mampu bergaul dan memberikan contoh positif kepada orang lain. Tadi, goalsnya bukan pribadi, tapi bagaimana bisa menemukan orang lain. Kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh ketergantungannya dengan orang lain. Gini, pemimpin yang baik adalah bukan pemimpin yang pintar bekerja sendiri. Tapi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mempekerjakan atau bisa membuat orang lain bagaimana dia tergerak untuk membantu kamu. Itu pemimpin yang baik. Ya. Terus memikul tanggung jawab bersama dalam mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada orang lain. Mendukung pencapaian orang lain dalam mengerjakan sebuah tugas yang diberikan. Jadi tidak hanya fokus pada diri sendiri. Moal aya bahasa aing teh nah gak akan ada kalau dalam pemimpin, karena pemimpin ini bukan superman tapi super team, itu membangun teamwork, membangun grup di dalam sebuah organisasi sehingga mencapai tujuannya secara bersama. Oke, pemimpin berdasarkan sifatnya. Kemampuan seseorang dalam bersikap yang terlihat dalam sebuah proses usaha atau kerja yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, pemimpin yang bersedia untuk menerima tantangan yang mengandung sebuah risiko ataupun peluang. Karena di dalam prosesnya akan ada sebuah pemecahan masalah dan pencarian sebuah solusi. Jadi, seorang pemimpin itu jika memiliki sifat yang baik, maka dia akan selalu bersikap untuk selalu positif dalam setiap pekerjaan atau proses yang dia lakukan. Karena proses yang dia lakukan itu pasti mengandung dua unsur. Ada risikonya, ada peluangnya. Ada tantangannya, ada peluangnya. Karena di dalam sebuah proses kepemimpinan kita akan dituntut untuk bisa memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pencarian solusinya seperti apa, dan nanti pemutusan pengambilan keputusannya harus seperti apa. Oke. Selanjutnya, seorang pemimpin yang mengerti secara keseluruhan tentang tugasnya harus tercapai tujuannya memutuskan cara-cara baru yang inovatif. Bukan hanya kepintaran dalam melaksanakan suatu tujuan organisasi, tapi melakukan cara-cara yang inovatif, kreatif, ya. Terus ya itulah cara-cara yang bisa dibilang berbeda dengan orang lain. Misal, satu kasus ada masalah A, masalah B, tapi caranya yang dilakukan oleh A dan si B ini berbeda, ya nggak apa-apa. Terus ada sebuah pedoman penting nih dalam aktivitas kepemimpinan, yaitu kemampuan dalam memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kamu tidak ingin dirugikan oleh orang lain, ya kamu jangan merugikan orang lain. Kalau kamu tidak ingin disusahkan orang lain, ya kamu jangan menyusahkan orang lain. Jadi ada keseimbangan lah, ada prinsip keadilan dalam sebuah kepemimpinan. Oke, lanjut proses kepemimpinan. Ini ada beberapa kemampuan dalam prosesnya yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah kemampuan dalam berkoordinasi, yaitu pemimpin yang mau menjadi hubungan yang baik antar manusia. Terus kemampuan mengarahkan, memberikan arahan nih. Kalau tadi mau menjaga hubungan, sekarang mengarahkan. Kita berteman, kita bersahabat, tapi dalam dunia kerja ya tetap harus sesuai arahannya. Kamu nggak bisa beringkai itu nggak bisa. Tetap harus ada arahannya. Terus kemampuan berkomunikasi, nah ini cara penyampaian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, jangan sampai melukai, menyakiti, karena apa ya ini akan berpengaruh kepada pekerjaan. Terus pemimpin juga sebagai arahan konsultasi, ada feedback ketika ada permasalahan di lapangan. Bagaimana orang-orang sekitar kamu menganggap kamu sebagai pemimpin, menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, lalu kamu tadi kembali memberikan solusinya.
Terakhir adalah kepemimpinan melayani, itu bersikap rendah hati dan mampu memberikan pelayanan yang baik, penuh komitmen dan memuaskan. Karena tadi ada feedback, ya kamu memberikan lagi feedback kepada orang di sekitar organisasi kamu untuk memberikan suatu layanan sehingga ada win-win solution dari permasalahan yang terjadi. Oke, pemimpin dalam organisasi usaha. Seorang wirausaha akan berperan menjadi seorang pemimpin sekaligus motivator. Seorang pemimpin harus memberikan motivasi positif, yang ini nantinya sejalan dengan sebuah perencanaan dan orientasi yang tinggi dengan tetap memperhatikan teknik tertentu agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh orang lain. Jadi tidak hanya sekedar membuat mimpi atau visi, tapi harus diturunkan dalam proses pengerjaannya. Misal ya, kalau dalam kegiatan LGUG ini biasanya ada perlombaan, ada kegiatan seminar, yang bisa diturunkan temanya apa, nanti teknis harus seperti apa, acaranya gimana dan seterusnya, itu sehingga dipahami oleh orang-orang yang ada di organisasi kita. Oke. Orientasi pemimpin dalam organisasi usaha. Pertama adalah kemampuan dalam menciptakan dan membangun harga diri seseorang. Ini harus bisa membangun kepercayaan diri seseorang, jangan sampai kita menjatuhkan. Kemampuan memberikan informasi yang jelas, mendelegasikan kekuasaan atau tanggung jawab, membina hubungan yang baik, salah satunya dengan berkomunikasi positif, menjadi seorang pendengar yang baik kalau ada feedback dari bawahan, menganalisis sebuah masalah bukan orangnya. Kita terkadang kok ada masalah ini menceritakan orangnya, bukan menyelesaikan masalahnya. Akhirnya ngomongin batur, ngagosip, di organisasi. Ini nggak baik. Menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap keputusannya. Menetapkan tujuan dan tinjauan kegiatan secara teratur dan terarah. Yang terakhir adalah kemampuan dalam melakukan evaluasi atau sebuah koreksi dalam hasil dalam suatu pencapaian hasil yang diperoleh dari proses yang sudah dilaksanakan. Oke, itu mungkin ya materi tentang pemimpin, tentang sifat pemimpin dalam organisasi usaha. Kenapa saya membahas sifat? Karena menurut Publius Cyrus, siapapun bisa memegang kemudi saat laut tenang, tapi berbeda cerita kalau lautnya sedang tidak tenang. Makanya dibutuhkanlah yang namanya pemimpin. Semua orang akan merasa baik-baik saja kalau hanya mengurus dirinya sendiri, tapi belum tentu kalau kita berkomitmen, kita bersosial dengan orang lain. Apakah kita bisa mengatur kondisi tetap baik, membina hubungan, berkomunikasi dengan baik, itu belum tentu. Makanya sifat tentang pemimpin dalam organisasi ini penting kamu pelajari, penting kamu miliki, penting kamu pahami untuk bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kamu miliki demi menghadapi sebuah keadaan hidup di dunia nyata nanti setelah sekolah. Ada dunia kuliah, dunia profesional pekerjaan, ada dunia usaha, ada dunia keluarga nanti mah ya. Bagaimana kamu bisa membina diri kamu agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, itu saja mungkin ya dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan baru buat kita semua, khususnya buat Ustadz juga, karena Ustadz pun sama masih belajar. Terakhir mohon maaf apa segala kehilafannya di pertemuan hari ini, bisa ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan kamu, jangan lupa makan, jangan lupa bantu orang tua, jangan lupa ibadahnya, dan jangan lupa untuk ngisi absennya yang ada di deskripsi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.